apa kabar? Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik semua, di hari ini kita akan memulai ibadah kita Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim AB Pura Minggu 9 Agustus 2020. Adik-adik, Kakak Ona yakin dan percaya adik-adik tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, di pagi hari ini, sebelum kita mulai dengan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, Kakak Ona mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan mau menyanyikan lagu pujian yang berkata, "Apa kabar?" Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 langsung duduk. Ya, adik-adik semua, untuk memulai kita punya ibadah di pagi hari ini, Kakak Ona mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik semua masih dalam posisi berdiri dan kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah boleh izinkan kepada kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim AB Pura, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah di saat ini. Amin. Ya, adik-adik semua, Kakak Ona persilakan duduk kembali. Adik-adik semua, di pagi hari ini kita akan membaca Mazmur puji-pujian kita. Dan Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Adik-adik semua, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik semua, persiapkan diri, kita akan membaca firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab kudus perjanjian lama, yakni Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau adik-adik sudah mendapatkan, Kakak Ona minta adik-adik semua katakan amin. Iya, adik-adik, mari kita semua berdoa untuk pembacaan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah untuk kami semua. Bapa di surga, di saat ini kami semua ingin mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, sehingga firman Tuhan ini mau jadi kekuatan pelita di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, berkatilah kami semua di hari ini, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, kita punya pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab perjanjian lama, yakni Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke
30. Demikian bunyinya. Ehud, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benjamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk Tuhanku, ya raja," kata Eglon. "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peraginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya bermata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya. Setelah ia keluar, baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peraginannya itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari.
Nah, adik-adik semua, ayo, siapa yang mau mendengarkan cerita di pagi hari ini? Ayo angkat tangan. Iya, adik-adik semua duduk yang manis di rumah dan mendengarkan cerita Kakak Ona di pagi hari ini. Adik-adik, Kakak Ona mau tanya, Tuhan Yesus menciptakan kita manusia ini dari kepala sampai ke ujung kaki ini sempurna atau tidak? Tentunya sempurna toh? Iya adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan kita manusia ini tidak ada yang tidak sempurna. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, dan juga ada kaki. Nah adik-adik, kalau Kakak Ona bertanya kepada adik-adik, kalau adik-adik bekerja di rumah dengan menggunakan apa? Ayo, pasti tentunya menggunakan tangan. Ada tangan kiri dan tangan kanan. Adik-adik, kalau adik-adik mau menulis, adik-adik menggunakan tentunya pasti menggunakan tangan kanan. Ada juga Tuhan menciptakan manusia ini, ada yang bekerja menulis dengan menggunakan tangan kiri. Nah adik-adik, pasti yang selalu bekerja dengan tangan kanan pasti gampang ya kalau kita bekerja, belajar menulis dengan menggunakan tangan kiri. Tentunya yang belum biasa pasti mengalami kesulitan. Nah adik-adik, cerita kita di pagi hari ini tentang seorang tokoh atau seorang pahlawan bagi bangsa Israel, yaitu Ehud. Nah adik-adik, siapa itu Ehud? Mau tahu kah cerita tentang Ehud? Nah adik-adik, Ehud ini adalah seorang dari suku Benjamin. Ehud punya ayah bernama Gera. Ehud ini dia dilahirkan atau Tuhan Yesus menciptakan Ehud ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Ehud itu dia setiap hari dia bekerja menggunakan tangan kiri atau yang disebut sebagai tangan kidal. Nah, Ehud ini setiap hari itu dia bekerja dengan menggunakan tangan kiri. Nah, adik-adik, Ehud ini diangkat sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang hakim, atau sebagai seorang pemimpin, itu tentunya melewati berbagai macam persoalan. Nah adik-adik, bermacam tantangan yang dihadapi oleh Ehud. Nah adik-adik semua, Ehud ini dia sebagai seorang hakim karena bangsa Israel selalu ditindas oleh seorang raja. Nah adik-adik, raja itu dia bernama Raja Eglon dari Moab. Raja Eglon ini dia sangat kejam, dia sangat jahat karena dia selalu menindas bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu mereka berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah mengabulkan segala permintaan, permohonan doa yang dikabulkan oleh bangsa Israel. Akhirnya Tuhan Yesus mengirim seorang pahlawan, seorang hakim, seorang penyelamat, pemimpin untuk bangsa Israel, yaitu Ehud. Nah adik-adik, tentunya Ehud ini dari orang yang biasa-biasa saja, sehingga dia selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan, bagaimana cara sehingga Ehud ini dia bisa
membebaskan bangsa Israel dari penindasan Raja Eglon. Nah, adik-adik, Ehud tadi Kakak Ona sudah katakan, Ehud itu sebagai seorang hakim, sebagai seorang pahlawan. Kakak Ona kasih contoh ya, seperti di dalam kehidupan keluarga. Keluarga itu ada mama, ada bapak, dan juga ada anak-anak. Nah, bapak itu disebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang hakim di dalam keluarga, seperti Ehud. Nah, adik-adik semua, Ehud ini dia berpikir bagaimana cara sehingga dia bisa menolong bangsa Israel ini dari penindasan. Nah, adik-adik, Kakak Ona kasih contoh ya. Kalau adik-adik di rumah, adik-adik mau tidak kalau mama sering menindas adik-adik di rumah? Tentunya adik-adik tidak mau kan? Pasti adik-adik melawan. Jangan ya, tidak boleh melawan mama dan papa. Nah, seperti cerita kita di pagi hari ini tentang Ehud. Ehud itu dia bagaimana caranya supaya dia bisa membebaskan bangsa Israel dari penindasan Raja Eglon. Nah, adik-adik, tentunya bagaimana caranya atau strategi apa yang dibuat Ehud sehingga Ehud ini bisa membuktikan kepada bangsa Israel dia bisa mengalahkan Raja Eglon dengan cara yang pertama. Ehud dia membuat sebuah pedang bermata dua yang panjangnya itu 45 cm atau sehasta. Nah, adik-adik, pedang itu dibuat Ehud untuk apa ya? Nah, pedang yang dibuat Ehud ini untuk dipakai untuk membunuh siapa? Membunuh seorang raja yang selalu menindas bangsa Israel. Yang kedua, strategi yang dibuat Ehud ini, dia seorang yang cerdik. Dia seorang yang pemberani, yang selalu melakukan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupannya untuk menolong banyak orang, menolong bangsa Israel. Adik-adik di rumah tentunya sangat senang ya kalau di dalam kehidupan keluarga ada penolong di dalam kehidupan keluarga. Adik-adik tahu tidak, penolong dan penyelamat adik-adik di rumah itu siapa? Pasti tentunya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan adik-adik takut ya, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, Kakak Ona mau bilang, Ehud ini dia sangat pemberani. Dia berdoa minta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan mengabulkan segala permintaan yang diberikan oleh Ehud, yaitu Ehud masuk ke dalam tempat seorang raja yang bernama Raja Eglon ini, dan Ehud pergi ke Raja Eglon dan Ehud berkata, "Tuan, saya ada bawa pesan untuk Tuan." Lalu Raja Eglon bilang, "Ayo kita masuk dulu." Nah, Ehud dan Eglon itu masuk, dan Raja Eglon itu sementara duduk di tempat duduknya. Tempat duduk seorang raja pasti bagus kan? Iya, adik-adik, seorang raja itu tempat duduknya bagus. Nah, adik-adik, setelah Ehud dan Raja Eglon itu mereka bercakap-cakap, Eglon berkata kepada Ehud, "Ehud, apa yang engkau mau bilang untuk saya?" Setelah itu Raja Eglon ini dia berdiri dan Ehud mendekati Raja Eglon, dan Ehud
mencabut pedang yang sudah dia buat tadi, dan setelah itu Ehud menusuk Raja Eglon, dan pedang itu masuk lewat Raja Eglon punya perut. Nah, adik-adik sudah lihat ya, ini adalah Raja Eglon. Nah, ini Raja Eglon dan Ehud. Ya, yang tadi Kakak Ona sudah bilang ya, Raja Eglon dan Ehud ini mereka dua bercakap-cakap. Nah, adik-adik, ini yang tadi Ehud bilang, "Tuan, saya ada bawa pesan kepada Tuan." Ya, ini Raja Eglon dan Ehud. Nah, adik-adik, setelah mereka selesai berbincang-bincang, Ehud menghampiri Raja Eglon dan Ehud menusuk Raja Eglon. Raja Eglon ini seorang raja yang sangat gendut, yang sangat gemuk sekali. Nah, adik-adik bisa lihat ya, pedang Ehud masukkan ke perutnya Raja Eglon, dan Raja Eglon tidak bisa berbuat apa-apa karena Raja Eglon sudah kesakitan karena sudah ditusuk oleh Ehud dengan menggunakan pedang. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi kepada Raja Eglon? Raja Eglon akhirnya meninggal karena Raja Eglon sudah dibunuh oleh Ehud. Karena Raja Eglon itu adalah raja yang sangat jahat. Akhirnya Ehud membunuh Raja Eglon. Nah, adik-adik, Kakak Ona mau tanya, adik-adik bagaimana adik-adik menyimak cerita yang Kakak Ona bawakan di hari ini dengan sikap positif yang adik-adik bisa ambil dari seorang hakim, seorang pahlawan yang bernama Ehud. Ayo coba bisa sebutkan. Ada tidak yang bisa sebutkan? Nah, adik-adik, yang pertama, sikap positif yang diambil dari Raja Eglon, dari Hakim Ehud. Yang pertama, adik-adik, Ehud itu adalah seorang yang cerdik, seorang yang pemberani. Dia berani melawan seorang raja yang sangat jahat demi dia membela bangsa Israel. Yang berikut, adik-adik, Ehud ini Tuhan menciptakan dia sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda, yang sangat khusus daripada kita umat manusia yang lain. Nah, adik-adik, Ehud dia menggunakan tangan kiri atau tangan kidal untuk melakukan semua pekerjaan yang dia lakukan. Nah, adik-adik, bagaimana Kakak Ona mau tanya, bagaimana dalam kondisi COVID yang kita alami sekarang ini, sikap positif apa yang adik-adik bisa ambil dari seorang hakim, seorang pahlawan yang bernama Ehud? Coba Kakak Ona tanya, siapa yang bisa menjawab? Nah, adik-adik, Kakak Ona mau bilang sikap positif dalam kondisi COVID yang sekarang kita alami di saat ini. Yang pertama, adik-adik harus takut Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus taat kepada Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus taat kepada siapa selain kepada Tuhan Yesus? Adik-adik harus taat kepada mama, kepada Bapa, dan kepada saudara-saudara. Sikap positif yang diambil yang keempat yaitu adik-adik, kalau adik-adik di rumah merasa kelebihan, adik-adik kita harus membagi kepada sesama kita. Kita jangan kalau kita punya kelebihan, jangan kita pelit. Kita harus berbagi kepada sesama kita. Nah, adik-adik, makna kita di pagi hari ini, untuk cerita kita di pagi hari ini, yang pertama, Tuhan menciptakan kita manusia
Baik kita menggunakan tangan kiri maupun tangan kanan, itu semuanya baik, semuanya istimewa, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah ciptakan kepada manusia, adik-adik harus mensyukuri kasih Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Ona mau bilang, sekarang ini gereja membutuhkan orang-orang yang berani seperti Ehud, supaya Injil Kerajaan dapat diberitakan dan nama Yesus dimuliakan. Nah adik-adik harus berani seperti Raja Ehud, seperti Hakim Ehud, supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Hidup dalam keberanian membuat kita menyala bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman kita di pagi hari ini. Amin. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan merespon pembacaan firman Tuhan sekaligus cerita yang sudah Kakak Ona bawakan di pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik semua, di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Mari adik-adik semua, siapkan hati kita kepada Tuhan dan kita menghadap Tuhan. Adik-adik mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus adalah sahabat kita anak-anak. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kehidupan kami semua, sehingga kami semua sampai saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang Tuhan Yesus buat kepada kehidupan kami semua. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan selalu senantiasa mendengarkan doa-doa yang selalu dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Bapa di surga, Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang baik. Kami mau berdoa di pagi hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan anak-anak asuhan GPI Papua Jemaat Elim AB Pura, terkhususnya anak-anak Persekutuan Anak dan Remaja. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, berkati anak-anak semua yang sementara ini Tuhan, mereka sementara berada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak semua yang di mana saja mereka berada. Tuhan, di dalam kehidupan mereka setiap hari, pergumulan kehidupan mereka, Tuhan Yesus selalu memberkati mereka, menjawab apa yang menjadi permohonan yang selalu mereka naikkan di dalam doa-doa mereka setiap hari. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, memberkati anak-anak di mana Tuhan dalam kondisi yang sekarang ini kami semua alami, umat-Mu alami, terkhususnya kami Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim Tuhan, di mana Tuhan Engkau memberikan suatu cobaan, suatu peristiwa yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kami, yaitu kondisi yang sementara kami alami, COVID-19 ini Tuhan, sehingga membuat anak-anak kami semua berada di rumah
dan tidak bisa melakukan segala tugas dan aktivitas mereka setiap hari. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Dalam kondisi ini Tuhan, kami minta Tuhan Yesus selalu memberkati mereka, memberikan mereka semua kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat melalui semua cobaan yang Engkau berikan dan dapat bisa sehat selalu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, berkatilah kehidupan mereka, pendidikan mereka yang sementara mereka lalui pembelajaran online, pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau sebagai seorang penyelamat di dalam kehidupan kita umat manusia, Engkau selalu menolong anak-anak asuhan kami sehingga mereka selalu sabar, selalu setia, belajar dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan, berkati kehidupan mereka, mama, papa, sanak saudara mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, sehingga mereka semua boleh ada di dalam naungan dan kasih Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini kami mau berdoa kepada teman-teman kami yang dalam kondisi yang sakit, maupun dalam kondisi yang tidak begitu baik Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan Tuhan kepada teman-teman kami yang sakit. Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Berkatilah makanan dan minuman yang mereka gunakan Tuhan, supaya kesembuhan itu selalu berasal daripada Tuhan, dan anak-anak ini selalu ada dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat kepada teman-teman kami, kakak-kakak pengasuh kami Tuhan, yang selalu setia ada dalam melayani persekutuan anak dan remaja Jemaat Elim ini Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kakak-kakak pengasuh semua dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, teringat juga Tuhan, kami mau mendoakan kepada teman-teman kami yang berbahagia karena Tuhan Yesus sudah memberikan mereka 1 tahun usia pertambahan Tuhan. Bapa di surga, nanti di hari besok, hari Senin Tuhan, tanggal 10 Agustus 2020 Tuhan, orang tua terkasih kami Mama Anhatu Tuhan, Tuhan Yesus sudah menambahkan 1 tahun usia kepada Mama An. Tuhan Yesus, Mama An sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anak, cucu-cucu, bahkan juga sebagai orang tua di dalam kehidupan kami, persekutuan anak dan remaja. Tuhan Yesus memberkati Mama An di dalam usia yang baru. Dan juga Tuhan Yesus teringat kepada teman kami Jiwel Depretes yang nantinya akan berulang tahun di tanggal 10 Agustus juga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Jiwel di dalam tugas dan pendidikan yang sementara Jiwel lakukan, dan sementara ini Tuhan Yesus, Jiwel tidak bersama-sama dengan kami. Jiwel berada di Maroke bersama dengan kehidupan keluarga Tuhan Yesus, tetapi kami persekutuan anak dan remaja Jemaat Elim Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Jiwel seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada Kakak Bu, Kakak Vikaris yang sudah setia melaksanakan tugas yang mulia yang Tuhan sudah berikan kepada Kakak Vikaris dan Kakak Bu. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan keluarga dari Kakak Bu dan juga kehidupan daripada Kakak Vikaris. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas napas hidup yang Engkau masih berikan kepada kami. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau meminta banyak daripada Tuhan. Sebelum kami tuturkan satu demi satu, Tuhan sudah mengetahui semua maksud dan tujuan yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Amin. Iya, adik-adik semua, Kakak Una mengundang adik-adik semua untuk berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah
sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Nah, adik-adik semua, sebelum kita menerima berkat Tuhan, Kakak Ona mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim AB Pura sudah berjalan dengan baik. Bapa di surga, sekarang kami anak-anak akan pulang meninggalkan tempat ini. Untuk itu kami mohon berkat atas kehidupan kami semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini, besok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.